Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film The Legend of Xiao Yao untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan pertempuran melawan Jiang Hu, yang mana saat itu Lin Xiu bekerja sama dengan Su Yan untuk menghadapinya. Di dalam pertempuran tersebut, pedang magis Su Yan pun berhasil melukai lengan Jiang Hu. Merasa keadaan tidak menguntungkannya, Jiang Hu pun kabur dari pertempuran itu. Sedangkan Xiao Yao yang berjalan sendirian melihat Yuan Zi, dia pun lalu menghampirinya. Yuan Zi yang memang tidak menyukai Li Chen pun lalu menyerang Xiao Yao sebagai muridnya. Dan Xiao Yao langsung berusaha menjelaskan jika dia adalah ketuanya dulu. Namun tentu saja Yuan Zi tidak mempercayainya karena wajah mereka sama sekali tidaklah mirip. Saat itu Yuan Zi memukul Xiao Yao dan menusuknya dengan sebuah pedang. Namun pedang itu adalah pedang yang sama yang digunakan Lu Wei sewaktu membunuh ketua Qin. Pedang itu menghisap darah Xiao Yao yang dianggapnya sebagai Qin Yan. Beruntung para pengawal rahasia pun datang dan Yuan Zi pun kabur dari sana. Ternyata Yuan Zi melakukan itu semua untuk Chang Yu. Dia menyerahkan pedang yang terdapat darah Xiao Yao itu kepadanya, yang ternyata sebelumnya Chang Yu berniat menggunakan darah ketua Qin untuk membangkitkan kembali Ming Xuan yang telah tersegel. Namun karena darah yang saat ini mereka dapat adalah milik Xiao Yao, hal itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap Ming Xuan. Chang Yu pun beranggapan jika hanya darah laki-laki keturunan Qian Chen lah yang bisa membangkitkan Ming Xuan. Dia pun bersama Tian Ming berencana menemukan cara untuk mengambil darah Qin Xian. Sedangkan di penjara saat ini Chang Ling berhasil memulihkan tenaganya yang membuatnya berhasil melepaskan rantai dari tangannya. Dan dia pun kabur dari penjara namun diketahui penjaga sekte Wanlu. Qin Yan yang mengetahui hal itu pun meminta bantuan Xiao Yao untuk menemukan cara menyelamatkan Chang Ling. Sehingga Qin Yan pun berpura-pura menjadi tawanan Chang Ling untuk menakut-nakuti penjaga. Namun tiba-tiba Yuan Zi datang dan menyerangnya. Dan Chang Ling yang hampir dibunuh pun dihalangi oleh Qin Yan. Hal itu membuat Yuan Zi pun heran kenapa Qin Yan berusaha menyelamatkan orang yang telah menyandranya. Di saat itu matahari mulai tenggelam. Keadaan itu pun dimanfaatkan Xiao Yao untuk membantu mereka kabur dari sana. Xiao Yao lalu keluar menggantikan Qin Yan. Dia berhadapan dengan Yuan Zi. Xiao Yao yang kekuatannya belum kembali tentu saja bukanlah lawannya. Dia pun terdesak dan hampir terbunuh. Namun beruntungnya Li Chen pun tiba di sana. Melihat ekspresi Xiao Yao, seketika menyadari jika wanita di hadapannya itu adalah Xiao Yao di dalam wujud Qin Yan. Dia lalu menahan serangan Yuan Zi dan menyelamatkannya. Setelah itu Li Chen kemudian menyuruh Yuan Zi pergi dan dia sendiri yang akan menanganinya. Atas permintaan Xiao Yao, Li Chen pun memerintahkan penjaga membawa Chang Ling yang sedang terluka dan mengobati lukanya. Sedangkan dia membawa Xiao Yao dan menyuruh ketua Bukit Selatan bernama Han Guang untuk memeriksa lukanya. Dengan mengatakan jika luka Xiao Yao tidak terlalu serius dan akan segera pulih. Sementara Chang Ling lah yang terluka parah. Li Chen memintanya untuk mengobati Chang Ling terlebih dahulu. Dan setelah sembuh dia akan menyuruh prajuritnya untuk melepaskan Chang Ling dari sekte Wanlu. Keesokan paginya Chang Ling yang telah sembuh membawakan Qin Yan untuk kembali bersamanya. Namun Qin Yan menolaknya. Dia merasa jika dia akan lebih aman jika berada di sekte Wanlu, dengan mengatakan tidak akan kembali ke sekte Zhongmen. Lalu dia pun pergi meninggalkan Chang Ling. Setelah itu Qin Yan pergi mencari orang yang butuh bantuan. Seperti biasa dia disuruh Xiao Yao untuk melakukan kebaikan mengatasnamakan dirinya. Tetapi tanpa sengaja dia bertemu dengan Li Chen, sehingga Li Chen pun memarahinya yang berani meninggalkan gunung. Qin Yan pun beralasan jika dia pergi untuk melakukan kebaikan kepada semua orang yang meminta bantuannya. Dan Li Chen pun lalu menyuruhnya segera kembali sebelum gelap. Sesampainya di penginapan, Li Chen memberikan Qin Yan sebuah kalung. Dia menyuruhnya memakai kalung itu kemanapun dia pergi. Dan Li Chen menyuruh Qin Yan untuk mengemasi barang-barangnya dan ikut bersamanya ke Aula Wu'er. Saat itu beruntungnya matahari pun tenggelam, yang berarti tiba saatnya Xiao Yao menggantikan posisi Qin Yan. Dia lalu memakai kalung itu dan menemui Li Chen. Li Chen yang menyadari jika wanita di depannya sekarang adalah Xiao Yao, segera membawanya ikut tinggal bersamanya di Aula Wu'er.
Dan di perjalanannya, Zhao Yao mengatakan jika kakinya lelah dan tidak sanggup lagi berjalan, sehingga Li Chen pun menggendongnya. Sedangkan Zhao Yao yang belum mengetahui jika Li Chen telah mengetahui dirinya, dia pun berusaha untuk menyerang Li Chen. Namun itu semua sia-sia, karena Li Chen pun hanya berpura-pura tidak menyadarinya. Sesampainya di kediaman barunya, Zhao Yao terlihat kesal karena dia tahu jika dia akan tidur bersebelahan dengan Li Chen. Hal itu sama saja dia berbagi tempat tidur dengannya. Li Chen yang menguping dari sebelah pun hanya tersenyum mendengar ocehannya. Keesokan harinya, Zhao Yao pun pergi ke tempat tabib Han Guang. Dia pun mencuri salah satu racun di sana. Dia lalu memasukkan racun itu ke dalam makanan yang akan diberikan kepada Li Chen. Dia tidak tahu jika Li Chen telah mengetahui rencananya tersebut. Li Chen pun memakan makanan pemberian Zhao Yao hingga habis, namun tidak terjadi apapun terhadapnya. Zhao Yao yang melihat Li Chen baik-baik saja pun jadi bingung. Dia merasa heran kenapa Li Chen baik-baik saja setelah memakan makanannya yang telah diracuninya. Lalu Zhao Yao pun pergi dengan perasaan kesal. Zhao Yao yang selalu gagal membunuh Li Chen pun terlihat kesal. Dia bercerita kepada Qin Yan jika Li Chen bisa seperti sekarang itu karena dia memiliki pedang magis Wang Jun. Qin Yan yang polos mengatakan jika di dunia ini pasti ada pedang magis yang lebih kuat daripada pedang miliknya. Dan seketika Zhao Yao pun sangatlah gembira, seperti telah menemukan sebuah ide. Kemudian Zhao Yao pun pergi menemui Li Chen kembali. Dia mengatakan jika dia membutuhkan senjata magis untuk melindungi dirinya dan menginginkan pedang langit yang ada di Pulau Liu He. Akan tetapi resikonya sangatlah berbahaya karena pedang itu dilindungi oleh makhluk misterius. Namun sambil menatapnya, Li Chen pun mengatakan jika Zhao Yao menginginkannya dan menyukai pedang tersebut, dia akan melakukannya. Mendengar itu seketika jantung Zhao Yao pun berdebar dan dia menjadi salah tingkah. Sambil berjalan, Li Chen pun mengatakan jika dia membutuhkan waktu 2 atau 3 hari untuk mengambil pedang tersebut. Dan selama dia pergi, jika Zhao Yao membutuhkan sesuatu, dia dapat segera menghubungi pengawal rahasianya. Melihat perhatian Li Chen kepadanya, hal itu membuat perasaan Zhao Yao bertambah tidak karuan. Keesokan harinya, Qin Yan kemudian kembali mencari orang untuk melakukan kebaikan atas nama Zhao Yao. Namun dari kejauhan ada yang mengawasinya. Dan tiba-tiba Jiang Hu pun menghampiri Qin Yan, namun ia merasa heran tiba-tiba Qin Yan tidak mengenalinya. Jiang Hu yang menyadari ada yang mengawasinya, dia pun langsung menyerang yang membuat ada pun keluar, sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Namun ada yang bukan tandingannya dengan mudah dikalahkannya, dan Jiang Hu pun lalu pergi membawa Qin Yan. Setelah itu ada yang terluka kembali ke sekte Wanlu. Dia memberitahu Lin Xiu jika Qin Yan telah diculik, namun belum sempat dia memberitahu nama penculiknya, ada pun langsung pingsan. Sementara di tempat lain, Li Chen telah tiba di Pulau Liu He. Dia diserang kekuatan mistis dan tertangkap oleh formasi ilusi. Namun Li Chen dengan kekuatan gelapnya bisa melalui itu semua. Kemudian dia dihadang oleh penjaga pedang langit. Pria itu pun mengatakan jika setelah bertahun-tahun, Li Chen lah orang yang pertama yang bisa memecahkan formasi ilusi miliknya. Penjaga itu pun melarangnya untuk mengambil pedang langit. Namun tentu saja Li Chen menolak dan mereka pun bertarung. Hingga pada akhirnya Li Chen pun berhasil mengalahkan penjaga tersebut. Dia memanggil pedang langit dan berusaha untuk mencabutnya. Namun di saat dalam usahanya itu, Li Chen melihat jika di masa depan Zhao Yao akan membunuhnya dengan menggunakan pedang langit tersebut. Sang penjaga pun menyadari kekuatan gelap dalam diri Li Chen dengan mengatakan agar jangan membawa pedang itu dikarenakan kekuatan dalam diri Li Chen bertentangan dengan pedang tersebut, dan benar saja tangan Li Chen pun terluka akibat menggenggam pedang langit itu. Di tempat lain, murid Qianzhen menyerahkan surat yang dibawa merpati kepada Qin Xian yang ternyata surat itu dari Qin Yan. Dia mengabari pamannya jika dia telah diculik oleh Jiang Hu, dan Qin Xian pun mendatangi kediaman Jiang Hu. Dia mematahkan segel penghalang tempat tersebut. Di saat yang sama, Li Chen juga tiba di sana dengan membawa pedang langit. Saat itu Qin Xian pun bertarung dengan Jiang Hu, namun pada akhirnya Jiang Hu pun kabur dari sana. Qin Xian yang sengaja tidak mengajarnya dikarenakan dia tahu jika itu adalah wujud bonekanya. Keesokan paginya Qin Xian pamit kepada keponakannya dan akan kembali ke pavilion Qianzhen.
Qin Yan pun berterima kasih kepada Qin Xian karena telah menyelamatkannya. Kemudian Li Chen pun membawa mereka kembali ke Sekte Wanlu dengan menaiki kereta kuda atas permintaan Qin Yan. Berdua di dalam kereta bersama Li Chen membuat Qin Yan gemetar ketakutan, dan hal itu pun membuat Zhao Yao sangatlah kesal. Di malam harinya, Li Chen membawa Zhao Yao untuk bertemu seseorang membuatkan sarung pedang untuknya. Orang itu adalah ketua Bukit Barat bernama Simarong. Zhao Yao yang terkejut melihat mantan tangan kanannya itu sekarang lumpuh, membuat Li Chen menyuruhnya untuk keluar. Berbicara berdua empat mata, Simarong bertanya tentang siapa wanita yang dibawa Li Chen ke tempatnya itu. Li Chen pun menjawab jika itu adalah Zhao Yao. Mendengar itu seketika Simarong pun terkejut. Li Chen lalu melanjutkan jika Qin Yan memang mirip dengan Zhao Yao, tetapi itu hanya saat di malam hari saja. Keesokan paginya Zhao Yao menanyakan apakah Qin Yan mengenal Simarong, dan dia bertanya apa yang membuat Simarong menjadi cacat. Qin Yan lalu mengatakan jika Sekte Nanyu lah yang telah membuat Simarong menjadi cacat karena perbuatan Sekte Nanyu itu. Li Chen pun memusnahkan sekte tersebut seorang diri, dan mendengar itu Zhao Yao pun mulai mengagumi Li Chen. Sedangkan saat ini tiba-tiba Jiang Hu dan kelompoknya menyerang kediaman Simarong. Dia mengalahkan semua pengawal rahasia dan lalu membawa Simarong pergi dari sana. Pengawal rahasia pun melaporkan kepada Li Chen jika Simarong telah diculik oleh Jiang Hu. Mendengar itu Li Chen pun segera berangkat ke kediaman Simarong. Setibanya di sana, Li Chen bertemu Zhao Yao yang juga baru tiba di sana. Dari istri Simarong diketahui jika Simarong telah dibawa ke Gunung Lingting, dan saat itu Li Chen pun menyuruh Zhao Yao menunggu di sana, sementara dia sendiri akan pergi menyelamatkan Simarong. Namun Zhao Yao yang keras kepala, dia kabur duluan menuju Gunung Lingting. Li Chen yang berhasil menyusulnya pun terlihat kesal, namun dia tidak bisa marah terhadap Zhao Yao. Li Chen pun lalu memberikan pedang langit kepadanya. Di dalam perjalanannya, Zhao Yao berniat membunuh Li Chen dari belakang. Namun Li Chen yang menyadarinya pun pura-pura tidak mengetahuinya, hingga pada akhirnya Zhao Yao pun mengurungkan niatnya. Dan tiba-tiba mereka terjebak di formasi ilusi Gunung Lingting. Zhao Yao yang tersadar sudah mendapati dirinya berada di sebuah goa. Dia heran kenapa dia tiba-tiba berada di sana. Ia pun melihat Li Chen yang masih terjebak dalam ilusinya. Dia mengejeknya kenapa orang sekuat Li Chen bisa ikut terjebak. Namun tiba-tiba Li Chen membuka matanya dan berdiri. Zhao Yao yang spontan memegang tangannya, alhasil dia pun masuk ke dalam ilusi Li Chen. Di sana Zhao Yao pun melihat kejadian sewaktu di makam pedang. Melihat jika sebenarnya dari dulu Li Chen sangatlah mencintai dirinya, dan terlihat Li Chen sangat terpukul atas kematiannya dulu. Zhao Yao yang tersadar dari ilusi itu pun berusaha tidak mempercayainya. Namun dia melihat Li Chen menangis yang masih terjebak di dalam dunia ilusi, yang berarti kejadian itu pun benar adanya. Dia lalu melihat lubang ilusi di dalam gua tersebut, dan tiba-tiba Li Chen berjalan hendak memasuki lubang itu. Zhao Yao pun menahannya dan mengikat Li Chen pada sebuah pilar. Ia kemudian mencari Simarong dan menemukan Simarong juga terjebak di dalam ilusi. Zhao Yao pun menyatunya dan ia pun masuk ke dalam ilusi tersebut. Dia melihat bagaimana masa lalu Simarong, di mana dia dan kekasihnya dianiaya oleh Sekte Nanyu. Namun tiba-tiba Jiang Hu datang ke tempat itu dan menyentuh wajah Zhao Yao, yang seketika Zhao Yao pun tersadar dari ilusinya. Saat itu Jiang Hu berniat untuk membunuh Simarong, namun Zhao Yao pun menghalanginya dengan menggunakan pedang langit pemberian Li Chen, hingga mereka berdua pun bertarung, di mana pertarungan mereka itu mengakibatkan bebatuan gua menjadi runtuh. Di sana terlihat dua orang teman Jiang Hu juga diikat pada sebuah pilar karena terjebak di dalam ilusi. Dan tiba-tiba pada akhirnya Li Chen pun tersadar dari ilusinya. Sementara di tempat lain, Zhao Yao menghentikan pertarungan dan membuat kesepakatan dengan Jiang Hu. Dia berjanji akan menjadi mata-mata Jiang Hu di Sekte Wanlu dengan membantu mengalahkan Li Chen. Dan dia pun mengatakan jika dia menyukainya, sehingga Jiang Hu yang mendengarnya pun langsung setuju. Akan tetapi Li Chen yang baru tersadar mendengar kesepakatan mereka itu, yang membuatnya kesal. Setelah itu Zhao Yao membawa Li Chen dan Simarong kepada tabib Han Guang untuk diobati. Di sini Li Chen terlihat kecewa dengan perkataan Zhao Yao yang sebelumnya dengan Jiang Hu.
Di sisi lain, Chang Lim pun kembali ke sektenya. Penjaga di sana menyambutnya dengan mengatakan jika ayahnya dalam keadaan sakit. Penjaga itu pun mengatakan jika selama Lu Wei sakit, Chang Yu lah yang telah mengelola sekte Jianxin. Chang Ling yang melihat ayahnya terbaring, Chang Yu menghampirinya dengan mengatakan jika ayahnya sakit karena kelelahan memikirkan tuduhan membunuh ketua Qin. Dia juga mengatakan agar Chang Ling harus menghentikan niatnya menikahi Qin Yan sebagai anak dari mendiang ketua Qin. Sedangkan di tempat lain, Zhao Yao sedang melihat Li Chen yang sedang diobati oleh tabib Han Guang. Dia terkejut melihat Li Chen yang ternyata terluka parah akibat mengambil pedang langit untuk dirinya. Tabib Han Guang mengatakan agar Li Chen jangan kelelahan supaya lukanya cepat sembuh dan jangan sampai lukanya terkena air. Mendengar itu, Zhao Yao berniat mencelakai Li Chen. Dia akan mengambil air dan menyiram pada lukanya, kemudian dia akan membunuhnya. Namun tiba-tiba dia mengurungkan niatnya itu dan tidak ingin menyakitinya. Chang Ling saat itu masih penasaran tentang penyakit yang diderita oleh ayahnya. Dia pun curiga telah terjadi sesuatu. Tiba-tiba dia melihat Chang Yu dan Tian Ming seperti merencanakan sesuatu. Ia pun langsung menguping pembicaraan mereka. Yang ternyata Chang Yu menyimpan mayat ketua Qin di sekte Jianxin. Dia berencana akan menggunakannya untuk memancing Qin Yan datang ke sana. Mereka akan bekerja sama dengan Yuanzi dari sekte Wanlu. Di sana juga diketahui jika penyakit ayahnya itu dikarenakan sihir manipulasi milik Chang Yu. Chang Ling yang mendengar itu pun berniat pergi ke sekte Wanlu untuk memperingatkan Qin Yan. Namun Chang Yu mengetahuinya sehingga Chang Lim pun langsung dilumpuhkan. Di sisi lain, Tian Ming menemui Yuanzi. Dia memberikan surat itu diserahkan kepada Qin Yan. Dia mengatakan jika Qin Yan kembali ke sekte Jianxin, maka Li Chen pasti akan menyusulnya. Pada saat itu, walaupun mereka tidak bisa membunuh Li Chen, tapi mereka kemungkinan bisa melukainya. Dan setelahnya Yuanzi tentu saja bisa mengalahkan Li Chen yang terluka dengan mudahnya. Yuanzi yang memang berniat merebut kekuasaan sekte Wanlu pun menyetujuinya. Dia lalu meletakkan surat itu di depan pintu kamar Qin Yan. Aksinya itu diketahui oleh Lin Xiu, namun Lin Xiu membiarkannya dan merahasiakannya dari Li Chen. Saat itu Qin Yan menemukan surat dari Yuanzi. Di surat itu dikatakan jika jasad ayahnya berada di sekte Jianxin, dan Qin Yan pun meminta bantuan Zhao Yao agar dia bisa pergi ke sana untuk melihat jasad ayahnya. Untuk membantu Qin Yan, Zhao Yao pun terpaksa menemui Li Chen. Dia mengatakan jika kejadian di Gunung Lingting hanya siasatnya saja. Dia sengaja melakukan itu agar bisa menyelamatkan si Marong dari sana. Dia juga mengatakan jika dia tidak mencintai Jiang Hu sama sekali. Mendengar itu, suasana hati Li Chen pun menjadi baik kembali. Li Chen pun bertanya apa yang ingin dia lakukan untuknya. Zhao Yao pun menjawab jika dia ingin ke sekte Jianxin yang berada di kota Jianghu. Dia ingin melihat jasad ayahnya. Dia berharap Li Chen bisa menemaninya ke sana dan tentu saja Li Chen pun menyanggupinya. Di tempat lain, Qin Xian sedang menemui ketua sekte Suzong yang bernama Wulang. Saat itu dia memperlihatkan gambar yang pernah dilihatnya pada leher Lu Wei sebelumnya. Ketua Wulang mengatakan jika itu adalah lambang sihir manipulasi. Mengetahui jika sihir itu digunakan kembali, mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres. Qin Xian lalu pergi ke sekte Wanlu. Dia berniat untuk menemui Qin Yan dan Li Chen. Namun Lin Xiu menjelaskan jika mereka sedang pergi ke kota Jiangsu menuju sekte Jianxin. Mendengar orang yang dicarinya tidak berada di sana, Qin Xian pun pamit meninggalkan sekte Wanlu. Di lain tempat, Jiang Hu juga mendapatkan laporan dari bawahannya jika Qin Yan sedang berada di kota Jiangsu. Dan Jiang Hu yang mendengarnya pun berniat segera menyusul Qin Yan ke sana. Sedangkan saat ini Li Chen dan Qin Yan yang tiba di kota Jiangsu, lalu pergi memasuki sekte Jianxin yang diikuti oleh Zhao Yao, dan mereka pun bertemu dengan Tian Ming di sana. Tanpa basa-basi lagi pertarungan pun terjadi. Kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Zhao Yao membawa Qin Yan menyelinap ke ruang rahasia sekte Jianxin. Di sana mereka menemukan Ming Xuan yang telah tersegel, dan pada akhirnya semua pun telah terungkap yang ternyata Chang Yu membunuh ketua Qin untuk menghidupkan Ming Xuan kembali. Dikarenakan dipercaya darah keturunan keluarga Qin bisa menghidupkan orang yang sudah mati, yang berarti sasaran mereka selanjutnya adalah Qin Yan dan Qin Xian. Namun tiba-tiba Chang Yu pun memergoki keberadaan mereka. Dia datang bersama Lu Wei yang dalam pengaruh sihirnya. Namun saat itu Chang Yu terkejut melihat di sana ada dua Qin Yan.
Dia pun menyadari jika berarti darah yang didapatkan sebelumnya bukanlah milik Qin Yan yang asli. Ia pun langsung menyerang Qin Yan, namun dihadang oleh Zhao Yao. Melihat jurus yang digunakannya, Chang Yu mencurigai jika orang yang di depannya adalah Zhao Yao, dan Chang Yu pun menyuruh Lu Wei untuk menyerangnya, namun dengan mudah dikalahkannya. Zhao Yao kemudian membawa Qin Yan pergi dari sana dan menyuruhnya bersembunyi. Sementara Li Qian berhasil mengalahkan Tianming dan orang-orangnya. Dalam keadaan seperti itu, Li Qian pun berhasil membuat Tianming terluka parah. Di sisi lain terlihat Zhao Yao mulai kewalahan menghadapi serangan formasi pedang milik Chang Yu. Dia sudah terdesak dan tidak bisa menahannya lagi. Beruntungnya Li Qian yang menyadarinya datang untuk membantunya, dan Chang Yu pun seketika dibuat tak berdaya. Li Qian lalu membantu Zhao Yao berdiri. Terlihat Zhao Yao sekarang sudah semakin tersentuh kepada Li Qian, sedangkan Chang Yu yang melihat mereka pun sangatlah marah. Dia memerintahkan Lu Wei untuk melepaskan formasi pedang sucinya. Di saat Li Qian fokus memperhatikan formasi pedang itu, Chang Yu tiba-tiba menyerang secara diam-diam, dan beruntung Zhao Yao menyadarinya. Dia membalikkan serangan itu yang membuat Chang Yu pun terluka parah. Setelah itu pedang suci pun menyerang mereka, sementara Li Qian dengan penuh keberanian berusaha untuk menahan serangan pedang suci itu, dan tiba-tiba iblis naga dalam tubuhnya pun bereaksi. Seketika kekuatan Li Qian meningkat berkali-kali lipat. Ia pun berhasil menghancurkan formasi pedang suci tersebut. Namun ternyata formasi pembunuh iblis milik sekte Zhongmen masih aktif. Zhao Yao pun mengajak Li Qian bekerja sama dengannya untuk menghancurkan formasi kebanggaan sekte Zhongmen tersebut. Mereka pun langsung menggabungkan kekuatannya, sehingga pedang langit dan pedang iblis bersatu menghadapi formasi pembunuh iblis. Pertempuran sengit pun telah selesai dan terlihat sekte Jianxin pun hancur. Zhao Yao yang memeluk Li Qian yang telah kehabisan tenaganya. Dia lalu meminta Qin Yan untuk membawa mereka kembali ke sekte Wanlu. Setibanya di sekte Wanlu, Li Qian diobati oleh tabib Han Guang. Dan terlihat kalau lukanya semakin parah. Han Guang pun heran dikarenakan obat yang diberikannya tidak memberikan perubahan kepada luka Li Qian. Sehingga Han Guang pun bertanya ilmu apa yang telah digunakan Li Qian untuk bertarung sebelumnya. Namun Li Qian tidak mau menjawabnya. Hal itu membuat Han Guang marah dan pergi meninggalkan Li Qian. Saat itu Zhao Yao terlihat sangatlah sedih melihat Li Qian yang terluka parah. Rasa bencinya dulu kini telah berubah menjadi simpati. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri dan salam Sundaners.